Suatu ketika ada seorang ulama yang populer, ulama yang masyhur, alim ilmu nahwu, alim ilmu sharaf, yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ketika meninggal dunia kemudian diantarkan ke dalam kubur oleh para pengantar jenazah. Setelah tanah diurupkan ke kubur, selesai pemakaman Imam Sibawayh, ditinggalkan oleh para pengantar, datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Roh yang tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kepada Imam Sibawayh. Lalu mereka mendudukkan Imam Sibawayh. Setelah didudukkan, seperti tugas kebiasaan malaikat yang dua itu menanyakan 6 pertanyaan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuk? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? 6 ini adalah pertanyaan terhadap setiap mayat yang baru meninggal. Nah, pada cerita ini Imam Sibawayh ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Sibawayh, naam." Padahal malaikat ini suaranya seperti halilintar, seperti petir. Ya, kalau melihat tuh mengerikan dan menakutkan. Tapi bagi orang yang lengkap, suratnya lengkap, SIM-nya lengkap, ibarat kendaraan, tidak takut dihalang oleh polisi. Bahkan ingin bertemu dengan polisi. Suratnya lengkap. Kendaraannya bukan cuma STN, tapi lengkap dengan PPKB. Sebab sepeda STN itu adalah haram. Karena itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau sepeda STN berarti tidak beres. Ima barang curian atau milik bank tapi dibawa lari. Nah, kalau suratnya lengkap, kemudian SIM-nya ada, ingin ketemu dengan polisi. Nah, sama dengan orang-orang kalau sudah ibadahnya full, ketaatannya full, semuanya yang dijalankan, diperintahkan itu dijalankan semua, maka seperti contoh Imam Sibawayh. Ya Sibawayh, naam. Tegas. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Sampai akhir pertanyaan. Sebentar mereka. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin tanya dulu malaikat. Man ini huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Ahli nahwu, ahli saraf, bukan hanya alim, allamah. Malaikat tidak pernah belajar nahwu, bingung itu. Ini kok ada mayat baru, kok baru ketemu ini saya mulai sering menanyakan orang. Langsung sebentar, saya akan menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Ya Rob, apa kar? Apa kir? Nah, ini kok ada mayat baru, ini aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Saya tanya man rabbuka, kok saya balik ditanya itu. Man itu huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Rabbuka juga demikian. Siapa dia? Sibawayh. Oh sudah, tidak usah diurus panjang. Itu istimewa. Sudah, masukkan surga. Barokahnya alim ilmu nahwu dan sharaf, maka lulus dari pertanyaan malaikat tanpa dilanjut pertanyaan, sudah dianggap selesai. Ini malaikat. Berarti benar-benar malaikat itu imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau Anda ingin niru Imam Sibawayh, jadilah orang yang alim, allamah. Jadi kalau nanti Anda meninggal dunia ditanya oleh malaikat, jawablah seperti ini. Jawaban Imam Sibawayh. Jangan lupa like and subscribe video.
Suatu ketika ada seorang ulama yang populer, ulama yang masyhur, alim ilmu nahwu, alim ilmu sharaf, yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ketika meninggal dunia kemudian diantarkan ke dalam kubur oleh para pengantar jenazah. Setelah tanah diurupkan ke kubur, selesai pemakaman Imam Sibawayh, ditinggalkan oleh para pengantar, datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Roh yang tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kepada Imam Sibawayh. Lalu mereka mendudukkan Imam Sibawayh. Setelah didudukkan, seperti tugas kebiasaan malaikat yang dua itu menanyakan 6 pertanyaan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuk? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? 6 ini adalah pertanyaan terhadap setiap mayat yang baru meninggal. Nah, pada cerita ini Imam Sibawayh ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Sibawayh, naam." Padahal malaikat ini suaranya seperti halilintar, seperti petir. Ya, kalau melihat tuh mengerikan dan menakutkan. Tapi bagi orang yang lengkap, suratnya lengkap, SIM-nya lengkap, ibarat kendaraan, tidak takut dihalang oleh polisi. Bahkan ingin bertemu dengan polisi. Suratnya lengkap. Kendaraannya bukan cuma STN, tapi lengkap dengan PPKB. Sebab sepeda STN itu adalah haram. Karena itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau sepeda STN berarti tidak beres. Ima barang curian atau milik ke bank tapi dibawa lari. Nah, kalau suratnya lengkap, kemudian SIM-nya ada, ingin ketemu dengan polisi. Nah, sama dengan orang-orang kalau sudah ibadahnya full, ketaatannya full, semuanya yang dijalankan, diperintahkan itu dijalankan semua, maka seperti contoh Imam Sibawayh. Ya Sibawayh, naam. Tegas. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Sampai akhir pertanyaan. Sebentar mereka. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin tanya dulu malaikat. Man ini huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Ahli nahwu, ahli saraf, bukan hanya alim, allamah. Malaikat tidak pernah belajar nahwu, bingung itu. Ini kok ada mayat baru, kok baru ketemu ini saya mulai sering menanyakan orang. Langsung sebentar, saya akan menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Ya Rob, apa? Kar? Apa kir? Nah, ini kok ada mayat baru, ini aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Saya tanya man rabbuka, kok saya balik ditanya itu. Man itu huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Rabbuka juga demikian. Siapa dia? Sibawayh. Oh sudah, tidak usah diurus panjang. Itu istimewa. Sudah, masukkan surga. Barokahnya alim ilmu nahwu dan sharaf, maka lulus dari pertanyaan malaikat tanpa dilanjut pertanyaan, sudah dianggap selesai. Ini malaikat. Berarti benar-benar malaikat itu imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau Anda ingin niru Imam Sibawayh, jadilah orang yang alim, allamah. Jadi kalau nanti Anda meninggal dunia ditanya oleh malaikat, jawablah seperti ini. Jawaban Imam Sibawayh. Jangan lupa like and subscribe video.
Suatu ketika ada seorang ulama yang populer, ulama yang masyhur, alim ilmu nahwu, alim ilmu sharaf, yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ketika meninggal dunia kemudian diantarkan ke dalam kubur oleh para pengantar jenazah. Setelah tanah diurupkan ke kubur, selesai pemakaman Imam Sibawayh, ditinggalkan oleh para pengantar, datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Roh yang tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kepada Imam Sibawayh. Lalu mereka mendudukkan Imam Sibawayh. Setelah didudukkan, seperti tugas kebiasaan malaikat yang dua itu menanyakan 6 pertanyaan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuk? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? 6 ini adalah pertanyaan terhadap setiap mayat yang baru meninggal. Nah, pada cerita ini Imam Sibawayh ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Sibawayh, naam." Padahal malaikat ini suaranya seperti halilintar, seperti petir. Ya, kalau melihat tuh mengerikan dan menakutkan. Tapi bagi orang yang lengkap, suratnya lengkap, SIM-nya lengkap, ibarat kendaraan, tidak takut dihalang oleh polisi. Bahkan ingin bertemu dengan polisi. Suratnya lengkap. Kendaraannya bukan cuma STN, tapi lengkap dengan PPKB. Sebab sepeda STN itu adalah haram. Karena itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau sepeda STN berarti tidak beres. Ima barang curian atau milik ke bank tapi dibawa lari. Nah, kalau suratnya lengkap, kemudian SIM-nya ada, ingin ketemu dengan polisi. Nah, sama dengan orang-orang kalau sudah ibadahnya full, ketaatannya full, semuanya yang dijalankan, diperintahkan itu dijalankan semua, maka seperti contoh Imam Sibawayh. Ya Sibawayh, naam. Tegas. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Sampai akhir pertanyaan. Sebentar malaikat. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin tanya dulu malaikat. Man ini huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Ahli nahwu, ahli saraf, bukan hanya alim, allamah. Malaikat tidak pernah belajar nahwu, bingung itu. Ini kok ada mayat baru, kok baru ketemu ini saya mulai sering menanyakan orang. Langsung sebentar, saya akan menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Ya Rob, apa kar? Apa kir? Nah, ini kok ada mayat baru, ini aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Saya tanya man rabbuka, kok saya balik ditanya. Man itu huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Rabbuka juga demikian. Siapa dia? Sibawayh. Oh sudah, tidak usah diurus panjang. Itu istimewa. Sudah, masukkan surga. Barokahnya alim ilmu nahwu dan sharaf, maka lulus dari pertanyaan malaikat tanpa dilanjut pertanyaan, sudah dianggap selesai. Ini malaikat. Berarti benar-benar malaikat itu imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau Anda ingin niru Imam Sibawayh, jadilah orang yang alim, allamah. Jadi kalau nanti Anda meninggal dunia ditanya oleh malaikat, jawablah seperti ini. Jawaban Imam Sibawayh. Jangan lupa like and subscribe video.
Suatu ketika ada seorang ulama yang populer, ulama yang masyhur, alim ilmu nahwu, alim ilmu sharaf, yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ketika meninggal dunia kemudian diantarkan ke dalam kubur oleh para pengantar jenazah. Setelah tanah diurupkan ke kubur, selesai pemakaman Imam Sibawayh, ditinggalkan oleh para pengantar, datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Roh yang tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kepada Imam Sibawayh. Lalu mereka mendudukkan Imam Sibawayh. Setelah didudukkan, seperti tugas kebiasaan malaikat yang dua itu menanyakan 6 pertanyaan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? 6 ini adalah pertanyaan terhadap setiap mayat yang baru meninggal. Nah, pada cerita ini Imam Sibawayh ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Sibawayh, naam." Padahal malaikat ini suaranya seperti halilintar, seperti petir. Ya, kalau melihat tuh mengerikan dan menakutkan. Tapi bagi orang yang lengkap, suratnya lengkap, SIM-nya lengkap, ibarat kendaraan, tidak takut dihalang oleh polisi. Bahkan ingin bertemu dengan polisi. Suratnya lengkap. Kendaraannya bukan cuma STN, tapi lengkap dengan PPKB. Sebab sepeda STN itu adalah haram. Karena itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau sepeda STN berarti tidak beres. Ima barang curian atau milik ke bank tapi dibawa lari. Nah, kalau suratnya lengkap, kemudian SIM-nya ada, ingin ketemu dengan polisi. Nah, sama dengan orang-orang kalau sudah ibadahnya full, ketaatannya full, semuanya yang dijalankan, diperintahkan itu dijalankan semua, maka seperti contoh Imam Sibawayh. Ya Sibawayh, naam. Tegas. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Sampai akhir pertanyaan. Sebentar mereka. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin tanya dulu malaikat. Man ini huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Ahli nahwu, ahli saraf, bukan hanya alim, allamah. Malaikat tidak pernah belajar nahwu, bingung itu. Ini kok ada mayat baru, kok baru ketemu ini saya mulai sering menanyakan orang. Langsung sebentar, saya akan menghadap kepada Sang Ilahi Rabbi. Ya Rabb, apa kar? Apa kir? Nah, ini kok ada mayat baru, ini aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Saya tanya man rabbuka, kok saya balik ditanya. Man itu huruf apa? Kedudukannya jadi apa? Rabbuka juga demikian. Siapa dia? Sibawayh. Oh sudah, tidak usah diurus panjang. Itu istimewa. Sudah, masukkan surga. Barokahnya alim ilmu nahwu dan sharaf, maka lulus dari pertanyaan malaikat tanpa dilanjut pertanyaan, sudah dianggap selesai. Ini malaikat. Berarti benar-benar malaikat itu imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau Anda ingin niru Imam Sibawayh, jadilah orang yang alim, allamah. Jadi kalau nanti Anda meninggal dunia ditanya oleh malaikat, jawablah seperti ini. Jawaban Imam Sibawayh. Jangan lupa like and subscribe video.
Suatu ketika ada seorang ulama yang populer, ulama yang masyhur, alim ilmu nahwu, alim ilmu sharaf, yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ketika meninggal dunia kemudian diantarkan ke dalam kubur oleh para pengantar jenazah. Setelah tanah diurupkan ke kubur, selesai pemakaman Imam Sibawayh, ditinggalkan oleh para pengantar, datanglah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Roh yang tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kepada Imam Sibawayh. Lalu mereka mendudukkan Imam Sibawayh. Setelah didudukkan, seperti tugas kebiasaan malaikat yang dua itu menanyakan 6 pertanyaan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma kiblatuka? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuk? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? 6 ini adalah pertanyaan terhadap setiap mayat yang baru meninggal. Nah, pada cerita ini Imam Sibawayh ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Sibawayh, naam." Padahal malaikat ini suaranya seperti halilintar, seperti petir. Ya, kalau melihat tuh mengerikan dan menakutkan. Tapi bagi orang yang lengkap, suratnya lengkap, SIM-nya lengkap, ibarat kendaraan, tidak takut dihalang oleh polisi. Bahkan ingin bertemu dengan polisi. Suratnya lengkap. Kendaraannya bukan cuma STN, tapi lengkap dengan PPKB. Sebab sepeda STN itu adalah haram. Karena itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau sepeda STN berarti tidak beres. Ima barang curian atau milik ke bank tapi dibawa lari. Nah, kalau suratnya lengkap, kemudian SIM-nya ada, ingin ketemu dengan polisi. Nah, sama dengan orang-orang kalau sudah ibadahnya full, ketaatannya full, semuanya yang dijalankan, diperintahkan itu dijalankan semua, maka seperti contoh Imam Sibawayh. Ya Sibawayh, naam. Tegas. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Sampai akhir pertanyaan. Sebentar malaikat. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin tanya dulu malaikat. Man ini huruf apa?